Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Untuk Anda nih pemirsa, saat ini yang sedang bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan Anda pemirsa, sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, sarapan pagi juga. Kemudian untuk Anda nih pemirsa yang saat ini masih beraktivitas dari rumah, Anda juga harus tetap bersemangat untuk kembali aktivitas di pagi hari ini. Dan jangan lupa pemirsa, jangan kendur untuk terus protokol kesehatan. Dan untuk Anda pemirsa yang bekerja di luar rumah, dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendari roda 2 maupun roda 4, karena suasana jalan pemirsa saat ini cuaca mendung ya, kemudian juga berawan maksud saya, juga kendaraan ini pemirsa ada yang padat merayap, macet dan juga lengang. Jadi mohon Anda untuk tetap waspada, mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Tentunya berita-berita update, berita-berita dari sekeliling Anda pemirsa, dari Ciayu, Majak Kuning, dari Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk melengkapi, memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com. Pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan bedah ini pemirsa tentang implementasi pembelajaran tatap muka terbatas. Nah pemirsa, di pagi hari ini saya hadirkan ada dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pemirsa, ada Kasitentis bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan juga Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Siapa dia pemirsa? Nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu ini berita di halaman utama atau di headline koran juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Optimalkan OPD, bukan TAPD. Tak usah latah, TAPD dinilai tak sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi. Itu pemirsa. Kemudian ada pernyataan dari Sophie Julvia, jangan lihat dominan merah, itu semua profesional. Nah itu, waspada, jangan senang dulu. Rumah sakit daerah Gunung Jati, sisa 3 pasien COVID-19. Pemerintah kota tetap siapkan opsi terburuk. Itu pemirsa. Kemudian kasus aktif kini menurun, kecuali Kabupaten Cirebon. Nah itu. Ya, kemudian menelusuri titik-titik wisata gang di kota Cirebon. Pedati gede di antara mural kekinian wayang kulit tiap satu suro. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini. Dinas Lingkungan Hidup tidak main-main soal sanksi. Itu pemirsa ya, dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa. Ya, di koran Radar Cirebon hari ini, revisi Perda RT RW dimulai. Ada pernyataan dari Pak Rahmat Sutrisno, ya Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, perlu untuk memajukan Cirebon. MTQ tidak hanya berbicara prestasi. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari ini pemirsa, headline ataupun berita di halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Bupati Karnasobahi galang kekuatan, ajak Bupati Kuningan dan Wali Kota agar pembentukan Provinsi Cirebon batal. Nah itu pemirsa, harus kedepankan kepentingan masyarakat. Itu pernyataan dari Mas Andrew pemirsa ya, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon. Masuk penggagas, Herman Khairon dukung pembentukan Provinsi Cirebon. Itu pemirsa, pro dan kontra. Silakan Anda terus membaca berkaitan dengan Provinsi Cirebon di koran Rakyat Cirebon hari ini. Kemudian kartu vaksin bukan syarat mencoblos pilwu. Nah itu ya. Demo peringati G30 SPKI, Alfi malah diamankan polisi. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan
kedua koran tersebut Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang menjadi narasumber adalah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Di sebelah saya ini pemirsa ada Dr. Andes Mustopa, biasa dipanggil dengan Pak Opa, ya, Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Selamat pagi, Pak Opa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih, Pak Opa? Sehat selalu. Alhamdulillah. Ini berapa tahun nggak ketemu, Pak Opa? Iya, oke. Terima kasih nih, Pak Opa sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Pemirsa, di sebelah Pak Opa ini ada sosok muda, energik, dan ini pemirsa Anda di rumah tentu sudah tidak asing lagi dengan boleh dibilang ini adalah seorang aktivis pendidikan, juga sering mendampingi ya rekan-rekan ataupun sahabat-sahabat dari guru honorer dan juga tenaga kependidikan dan non kependidikan nih pemirsa. Ada Muhammad Ruhyat Zain MPD, biasa saya memanggilnya dengan Kang Zain. Selamat pagi Kang Zain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Zain? Alhamdulillah tetap semangat. Oke, terima kasih juga nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Pak Opa, hari ini 1 Oktober kan, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, dan juga hari ini juga biasanya ada upacara dan seterusnya ya. Dan menurut Pak Opa, hari ini kan diperingati setiap tahun, dan juga hari-hari besar pahlawan lainnya nih ya. Iya kan, peringatan-peringatan hari besar yang lainnya, hari 10 November Hari Pahlawan gitu kan, Kebangkitan Nasional juga, dan hari ini adalah Hari Kesaktian Pancasila. Nah, di bidang Pak Opa sebagai Kabid ya SD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk terus membuat karakter anak terutama di SD nih ya, berkaitan dan mengenal nama-nama pahlawan itu seperti apa sih? Baik, terima kasih Pak Sapip. Kami tentunya di bidang SD dalam rangka untuk menguatkan kembali ataupun mengingat kembali pada pahlawan kita dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila, tentunya kami memberikan suatu muatan lokal. Muatan lokal. Lokal tentang bagaimana kita, anak-anak kita, siswa kita tingkatkan kepada para pahlawan kita, baik yang tingkat lokal maupun tingkat nasional. Begitu Mas. Gitu ya. Itu masukkan dalam kegiatan-kegiatan yang include di dalamnya, dalam materi budi pekerti, pembelajaran karakter ya, begitu Mas. Gitu ya. Nah, ini masuknya di muatan lokal atau pelajaran khusus gitu? Ada pelajaran khusus seperti pelajaran budi pekerti untuk siswa SD. Terus di sini ada juga dalam program pemerintah yang baru tentang asesmen nasional, di situ ada pembelajaran tentang karakter siswa. Jadi itu di situ dipungatkan bagaimana anak didik kita supaya agar memahami tentang para pahlawan kita, juga tentang masalah nasionalisme kita, kebangsaan kita. Begitu. Gitu ya. Jadi ada khusus pelajaran gitu ya. Dan ini masuk di muatan lokal. Ya, itu dibahas nasional juga program nasional itu, KMDK itu langsung. Ya. Kalau kemuatan lokalnya tentang sejarah, tentang pahlawan-pahlawan yang dari Cirebon, pahlawan lokal juga ada di situ? Ada. Kami mengenalkan diri dengan adanya mereka ini diberi pemahaman tentang siapa pahlawan Cirebon, siapa yang para wali-wali dan sebagainya, dan itu juga termasuk tokoh-tokoh ya perjuangan kita yang di Kabupaten Cirebon. Itu Mas. Gitu ya. Iya, baik. Saya ke Kang Zen, tahan dulu ya. Siap. Pak Opa, saya ke Kang Zen nih. Kang Zen, bertepatan dengan hari ini, Hari Kesaktian Pancasila, juga ada hari-hari besar lain ya, 10 November Hari Pahlawan, 20 Mei juga Hari Kebangkitan Nasional. Nah, di tingkat SMP sendiri untuk menumbuh kembangkan ya, tadi ini menyambung karakter tadi ya, pendidikan karakter agar kita tetap mengenal pahlawan-pahlawan atau pendahulu-pendahulu kita, dengan cara apa sih gitu Kang Zen? Baik, kalau di SMP itu kita akan melanjutkan apa yang diprogramkan oleh di bidang SD, karena supaya sinkron, supaya ada hierarkinya jelas. Tetapi kita penekanannya kalau di SMP itu nanti kita akan optimalisasi guru BK. Kenapa gitu kan? Karena guru BK itu nggak seperti guru seperti zaman dulu ya, BK atau BP gitu. Tetapi guru BK sekarang mengajar. Oh, guru BK mengajar sekarang? Betul. Karena konsep biasanya dulu kalau BK, BP di ruangan khusus kan? Betul. Tempat jadi, bengkel dalam tanda petik, ada masalah juga ke BP, ke BK. Betul. Gitu. Ya, karena sekarang BK itu adalah satu bidang studi atau mata pelajaran yang sangat dioptimalkan di kementerian. Karena apa? Sekali lagi, penanaman karakter tuh adanya di guru BK. Guru BK itu ibaratnya penanaman psikologis dan sebagainya.
Lalu kemudian kita lagi mengembangkan nanti kearifan lokal melalui bahasa daerah. Oh, bahasa daerah. Karena tentu dalam bahasa daerah itu karakter itu akan tertanam juga secara kearifan lokal. Contoh misalkan di Kabupaten Cirebon, kita misalkan anggap mayoritas Jawa. Tidak mungkin mengatakan Jawa dengan babasan atau apa kromo inggil. Itu karakternya tegas, tidak mungkin kan? Ya logikanya misalkan kalau misalkan dipanggil, kalau bahasa Indonesia kan satu kata misalkan, iya Pak gitu kan. Tetapi kalau bahasa daerah, inji Pak, itu pasti dengan karakter atau dengan sikap. Disitulah nanti dalam arti kata kita mengkonstruksikan bagaimana pemahaman atau penekanan terhadap bahasa daerah termasuk dengan karakter atau sikapnya. Seperti itu. Agar kearifan lokal Kabupaten Cirebon tidak hilang. Karena tahu sendiri kan, sekarang bahasa daerah di kita semakin hari semakin menipis. Iya, ada pergeseran. Ada pergeseran yang sangat Kang Zen, ini juga disesuaikan dengan kurikulum nasional. Tapi tahan dulu nih, Kang Zen dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka pemirsa untuk bergabung. Silahkan Anda bisa di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa berinteraktif via pesan pendek, SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Kembali saya ke Kang Zen nih. Kang Zen, tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya, kurikulum muatan lokal tadi bahasa ya, bahasa daerah ya, di Cirebon kan berarti bahasa Cirebon ya. Nah, ini Kang Zen apakah juga ini harus disesuaikan dengan kurikulum nasional gitu? Oh ya, kalau di kurikulum nasional itu kalau di bidang SMP itu semuanya itu jumlahnya 38. Tetapi ada tambahan muatan lokal. Ya salah satunya bahasa daerah 2 jam seperti itu. Nah, kita optimalkan. Artinya apa? Bukan saja melestarikan bahasa daerahnya, tetapi tadi kepada attitude, kepada sikap atau apapun. Karena kita jangan lupa sejarah Kabupaten Cirebon, khususnya di Cirebon itu, ketika tatanan bahasanya santun, kromo inggil tadi, toh bahasa punten pun sambil nunduk. Sekarang sudah semakin hilang. Karena apa? Penerapan bahasa daerah sekarang hanya tekstualnya saja, tapi tidak dengan sikap. Itulah yang kami akan dorong ke depan seperti itu. Karena bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, karakter paling utama. Seperti itu. Karakter itu yang utama ya. Betul. Baik. Kembali saya ke Pak Opa nih. Pak Opa, ini kan di Kabupaten Cirebon sudah PTM ya. Pembelajaran tatap muka walau terbatas nih. Sudah 4 minggu nih, atau sebulan lah ya. Kan duluan kabupaten dengan di kota Cirebon itu kan PTM terbatas itu. Hingga saat ini terutama di SD ya, hingga saat ini apa dari hasil evaluasi ini, apa ada persoalan-persoalan atau memang lancar seperti biasa gitu, Pak Opa? Ini Mas Habib, alhamdulillah ya, setelah kita ada tatap muka terbatas yang udah hampir tadi disampaikan Mas Habib, kurang lebih 1 bulan, alhamdulillah kami sudah laksanakan semua sekolah SD di kita Kabupaten Cirebon melaksanakan PTM terbatas dengan tentunya dengan persyaratan protokol kesehatan yang sudah kami sampaikan ketat. Di antaranya mereka yang salah satunya siswa tersebut ya harus pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak tersebut. Di samping itu juga di SD itu harus dibentuk tim Satgas COVID. Oh, di tingkat SD. Iya, di tingkat SD-nya ya. Di masing-masing SD itu? Ada gitu. Sehingga untuk mengantisipasi barangkali ada anak-anak yang punya gejala pemaparan COVID dan sebagainya, kita antisipasi melalui di tingkat SD dulu. Gitu. Dari hasil evaluasi selama ini gitu? Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan cara sesuai protokol dan mereka yang tidak malu, bahkan mereka senang. Mereka sangat merindukan sekolah. Oh iya. Mereka antusias sekali. 2 tahun ya. Selama 2 tahun mereka ya istilahnya nggak vakum, tidak ada kegiatan. Dengan adanya tatap muka terbatas, mereka antusiasme tinggi. Tinggal bagaimana kita memberikan penguatan kepada siswa itu supaya mental mereka kembali kepada jadi sebagai siswa gitu. Karena mereka selama hampir tahun mereka. Berarti selama ini dari evaluasi bertiap minggu ya. Ini tidak ada persoalan gitu. Alhamdulillah tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Sesuai dengan kurikulum kita, sesuai dengan pelajaran yang mereka laksanakan di sekolah masing-masing. Ada rencana untuk 100% dibuka gitu? Ya, kita tentunya berpedoman kepada kita tuh pertama dari Kementeri dulu. Kalau menterinya atau dengan adanya instruksi tentang PPKM, nah itu kebetulan kalau di kita masih level 3, jadi masih terbatas. Insya Allah kalau kita diangkatkan ke level 2 atau 1, kami akan full
pembelajaran tidak terbatas, langsung kembali seperti normal kembali. Oke, tekniknya seperti apa gitu? Ya, Apa maksudnya PTM terbatas di tingkat SD nih? ya tadinya tentunya kami melaksanakan kegiatan ini dari jumlah siswa separuhnya. Oh, separuhnya. Tidak semuanya, cuma siswanya 30, 15. Dan kami durasi waktunya hanya dibatasi hanya 4 jam. 4 jam berarti Ya, kalau maksimal masuk jam 7? Ya 7 sampai jam 10, tapi dibagi shift gitu, 2 jam 2 jam. Tidak semua full gitu. Karena kita keterbatasan waktu. Gitu. Jadi tidak ada persoalan ya? Tidak ada persoalan. Iya, selama 4 minggu ini Alhamdulillah, ya. ya, Baik. Kang Zen, kalau di bidang SMP sendiri ya, PTM terbatas untuk tingkat SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon hingga saat ini evaluasi Kang Zen, apakah ada persoalan juga gitu Kang Zen di PTM terbatas ini? Ya, alhamdulillah kalau secara umum tidak ada permasalahan yang sangat signifikan. Tetapi karena apa? Kita lah bentuk pengawasan kita yang betul-betul harus secara masif, secara intens dan secara berkesinambungan berkaitan dengan PTM terbatas. Jangan sampai sekali lagi kami sudah dipercayakan untuk membuka PTM itu, lalu kemudian mengabaikan begitu saja, dikhawatirkan nanti sekolah menjadi klaster baru gitu kan. Betul. Jadi disitulah kami Dinas Pendidikan tidak lepas mau PAUD, mau SD maupun SMP, itu selalu mengadakan sidak. Yang paling tadi dikatakan Pak Kabid betul sekali, kita mengutamakan satu kebersihan lingkungan dulu. Lalu kemudian di situ apakah ada tempat cuci tangan, lalu masker itu sangat utama, terutama untuk para siswa. Tetapi alhamdulillah untuk SMP khususnya, sekarang kami sedang dorong secara besar-besaran untuk vaksinasi. Itu agar mudah-mudahan terlindungi seperti itu. Begitupun para guru. Nah, di kantor pun demikian. Kami di kantor di sekolah maksudnya, itu kita kontrol apakah gurunya bisa menjadi teladan untuk menerapkan prokes. Jangan sampai gitu para guru itu saking rindunya dengan teman-teman yang dulunya, akhirnya tanda kutip ngerumpi gitu loh. Ya, ngerumpi kan? Betul. Jangan sampai kemudian siswa malah dibiarkan gitu loh. Nah, artinya pengawasan dalam bentuk sidak itu selalu kami jalankan agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi alhamdulillah sementara tidak ada masalah yang signifikan. Oh, tidak ada ya. Tidak ada. Kalau teknisnya ini diserahkan ke sekolah masing-masing Kang Jan? Tidak. Karena itu gini, kita mengacu kepada aturan pemerintah melalui Kemendikbud. Seperti tadi yang dikatakan bahwa level 3 itu hanya batasan 50%. 50% itu bukan satu sekolah lalu dibagi dua tetap full di kelas ya, tetapi 50% itu per kelas. Gitu ya. Ini jaga jarak. Nah, teknisnya tadi karena apa? Kalau kita sistem dikembalikan ke sekolah, maka nanti ada dikhawatirkan ada perbedaan antar sekolah satu dengan sekolah lain. Maka sistem itu yang kita bangun dari Dinas Pendidikan, kita tadi membuatkan teknis agar sekali lagi jangan sampai ada kecemburuan sosial. Misalkan, kalau kita dibiarkan, belum tentu satu satuan pendidikan satu dengan yang lainnya itu sama, gitu kan? Misalkan yang tadi khawatir nanti ada kesalahpahaman, dikira 50% itu satu sekolah, satu pool. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi teknis kita tetap dari kita supaya sekali lagi supaya terkontrol begitu. Gitu ya. Oke, kalau di tingkat SD ya, Pak Opa, apa ini juga diserahkan ke sekolah masing-masing atau memang ya untuk kreativitas apa misalnya silakan sekolah masing-masing juga teknisnya apa atur aja sendiri atau bagaimana nih? Ya tadi yang disampaikan Kang JN Pak Kasdekes itu memang kami memberikan surat edaran dan persyaratan mereka ini harus melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Jadi tidak diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Jadi kami ada rambu-rambunya. Sesuai aturan kami, edaran kami dari Pak Kadis itu edaran persyaratan PTM itu ada prokes dan sebagainya gitu. Jadi istilahnya tidak ada termasuk tidak boleh membawa ini membeli kantin itu tutup, tidak boleh jajan di luar, sekolah, jadi bawa bekal dari rumah gitu. Betul, itu untuk menjaga kesehatan mereka gitu. Gitu, Mas Safi. Iya, tapi di beberapa tempat ini masih dijumpai kadang orang tua juga
masih nganter anaknya ke sekolah gitu. Iya kan Pak Opa ya? Walaupun tidak masuk ke sekolah gitu. Nah itu bagaimana Pak Opa? Ya, kita sudah menyampaikan dalam aturan tersebut anak-anak terutama bundanya kelas 1 siswa baru mereka selalu kelas 1 SD gitu biasanya. Tapi kita kasih zona tempat untuk yang mengantar anak tersebut. Jadi nggak boleh masuk. Karena walaupun bagaimana, ya kita juga harus jaga jarak orang tua dengan anak atau dengan sekolahnya, begitu Mas. Oke, Kang Zen, menurut Kang Zen dari sisi psikologi ya, berkaitan dan hampir 2 tahun nih soalnya, iya kan? Dan ini di Kabupaten Cirebon sudah hampir 4 minggu, ya, 1 bulan ya perjalanan ini. Nah tentunya Kang Zen, ini kan waktu yang lama Kang Zen. Dari sisi psikologi menurut Kang Zen bagaimana? Ini ada pengaruh nggak sih ke siswa, terutama tingkat SMP gitu? Kang Zen? Ya, tentu. Kalau pengaruh itu sangat besar. Karena apa? Kita kan tanda kutip, kita itu melepas. Artinya melepas itu belajar di rumah. Orang tua bukan berarti kita mendiskreditkan. Karena apa? Kami tetap berkomunikasi aktif dengan orang tua agar pembelajaran yang dulu itu PJJ itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi sekali lagi bahwa kita tidak bisa menutup mata, kadang-kadang anak-anak itu lebih nurut pada gurunya daripada sama orang tuanya. Itulah kenapa kemudian ketika kita sekarang PTM terbatas, yang kita genjot adalah karakternya. Karena jangan sampai, maaf, ketika dulu di PJJ itu menggunakan gadget, ketika orang tuanya lengah, maka kemudian dikhawatirkan, itu para siswa itu justru bukan belajar. Misalkan main game dan lain sebagainya. Nah, karena lingkungan dalam media sosial yang sangat luas, maka pembentukan karakternya itu pun akan terinclude dengan media itu atau lingkungan media sosial itu. Maka kita benahi lagi agar sekali lagi guru itu kan bukan hanya pengajar tapi pendidik, pelatih dan lain sebagainya, pembentukan karakter. Nah, secara psikologis mereka tentu merasa kurang diperhatikan tanda kutip berkaitan dengan pembelajaran karena kita tahu sendiri banyak viral kan, ketika orang tua marah-marah sulit sekali mendidik lain sebagainya. Nah, disitulah fungsi guru sekarang masuk secara betul-betul untuk membentuk karakter kembali lagi dan meningkatkan karakter para siswa seperti itu. Itu ya, kita dulu nih Kang Zen dan juga Pak Opa dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa dan saya langsung ke Kang Zen kembali ya. Kang Zen, ini berkaitan dengan kursi kepala sekolah ya. Iya kan, kursi kepala sekolah di beberapa SMP negeri ini kan banyak yang kosong nih. Betul. Nah, ini menurut Kang Zen sebagai kasitentis bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, untuk regenerasinya seperti apa Kang Zen? Ya. Kalau regenerasi, kebetulan kami sudah melaksanakan rekrutmen melalui tes dan itu sudah selesai. Lalu kemudian diklat pun sudah selesai. Tetapi kami terganjal ketika saya kembali kepada berita-berita yang ada di media cetak bahwa kenapa ada keterlambatan. Nah, kami ini akan menyesuaikan dengan regulasi yang ada sesuai Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Bahwa di situ ada semacam tim pengarah lain sebagainya, salah satunya Dewan Pendidikan. Nah, kami terganjal kemarin keterlambatan itu karena Dewan Pendidikan belum terbentuk. Jadi itu, ya. Betul. Nah, artinya apa? Kami ingin betul-betul akuntabel sesuai dengan peraturan yang ada. Kami tidak mau ada hal-hal yang tanda kutip lain sebagainya karena itu tudingan sangat besar ke kami. Bahkan kemarin pun ada tudingan hal-hal yang di luar dugaan kami. Betul. Karena itu di luar gitu ya. Tetapi kami pastikan tidak ada apapun, tidak ada permainan apapun, betul-betul kita objektif melihat dari prestatifnya, kelulusannya. Dan kami memang melaksanakan untuk pengangkatan lebih awal itu dari usia. Usia. Kenapa usia? Itu berkorelasi kepada Permendikbud yang tadi nomor 6 tahun 2018. Batas maksimal itu 56 tahun ketika dilantik. Nah, makanya kemudian daripada nanti khawatir terlambat dan kita tertunda-tunda, khawatir udah mencapai usia maka kasihan juga tidak akan bisa dilantik. Maka batasannya usia yang tertinggi.
gitu kan. Jadi untuk misalkan ada kelebihan yang usia yang lebih muda nanti daftar tunggu lah. Ini berarti ini kan Dewan Pendidikan sudah kemarin Sudah, nih. betul. Nah, berarti ini sebentar lagi juga Kang Zen. Ya, Ini insya Allah sebentar lagi kami kan ada kepala sekolah nanti. betul. Karena kan selama ini banyak juga yang kita temui nyabang itu kan PLT. Oh, PLT, betul, betul. Nah itu kami juga bukan menyayangkan, tetapi kasihan juga karena PLT itu hanya dibatasi 2 kali. 1 kalinya per 3 bulan, maka 2 kali 6 bulan. Nah, kalau memang kita telat terus, maka mau sampai kapan terus semua kepala sekolah nanti kebagian PLT gitu kan. Nah, kasihannya secara administratif tentunya, karena itu kami juga khawatir merepotkan BKPSDM karena kan PLT itu kita melaporkan ke sana. Lalu kemudian berkaitan dengan apa namanya tadi berkaitan kepala sekolah yang kosong itu, sekali lagi atau pelantikan itu, kami alhamdulillah terus dengan secara masif mendorong pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal ini dengan BKPSDM dengan semua unsur untuk secepatnya adanya pelantikan kepala sekolah. Karena jangan sampai layanan pendidikan di sekolah itu terhambat gara-gara kurangnya kepemimpinan. Karena kepala sekolah ingat sekarang bukan guru lagi, tetapi seorang manajerial. Manajerial, baik. Ini kalau saya ingat berarti apa yang disampaikan oleh Kang Zen bahwa kepala sekolah adalah seorang manajerial ya, yang di total manajemen itu ya, betul. Edward Sills itu betul. ya. Kembali saya ke Pak Opa ya. Kalau di SD sendiri bagaimana nih, Pak Opa? Kan banyak juga nih tentang kepala sekolah yang maksudnya sekolah-sekolah yang kosong tidak ada kepala sekolah gitu, hanya PLT gitu. Ya, betul Mas Habib. Di kita memang kekurangan kepala sekolah hampir 125 lebih. Nah itu dengan adanya rekrutmen kami yang kemarin yang diklat tuh baru ya, baru mereka dinyatakan lulus itu baru 75. Jadi otomatis kurang sekian. Nah untuk mengatasi hal-hal demikian kami mengajukan untuk PLT pelaksana tugas di sekolah tersebut supaya pengelolaan pendidikan di sekolah ini agar berjalan sesuai dengan aturan dan sesuai mekanisme yang ada gitu. Tetap harus dilaksanakan, jangan sampai di sekolah tidak ada seorang pemimpin, seorang leader gitu. Iya, kepala sekolah definitif lah ya. Definitif, tapi alasannya juga sama seperti Kang Jen yang tadi utarakan ya, bahwa belum terbentuk Dewan Pendidikan. Iya, gitu kan? ketika itu, iya, betul. Jadi memang betul ketika kami terhambat karena kendala tadi Dewan Pendidikan sebagai salah satu perangkat tim berjaga sesuai Permen Mendikbud nomor 6 tahun 2008 ini baru kami terbitkan oleh Pak Bupati, dan sehingga kami nunggu tentu kami tetap koordinasi dengan BKSDM dan unsur lainnya kapan kita dilantik, tinggal nunggu waktu gitu. Oh, oke. Berkaitan dengan ini juga nih di bidang SD juga nih Kang Jen ya. Ini beberapa hari yang lalu informasi berkaitan dengan SD di Cengkoak dan juga yang lain gitu ya. Iya. Itu seperti apa saat ini juga? Alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan pihak BPPD dan pihak yang terkait. Kami upayakan dalam ini untuk SD Cangkoak sendiri ya, kami akan ajukan dalam perubahan. Insya Allah bulan Oktober akan direhab kembali dengan anggaran dari APBD. Nah, sekolah-sekolah lain juga kami prioritaskan karena kami tidak bisa mengcover keseluruhan anggaran karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah, otomatis kami skala prioritas untuk perubahan tersebut. Kami di kita 7 sekolah yang akan direhab melalui anggaran perubahan tersebut. Oh, ada 7 sekolah? Iya. Itu salah satunya ya Cangkoak yang kemarin yang istilahnya viral. Iya, yang viral itu ya. Oke, dan kembali saya ke Kang Jen. Ini sampai ya boleh dibilang ini regenerasi yang boleh dibilang ini generasinya nggak jalan ya. Dalam artian kepala sekolah kan ini tidak diantisipasi nih bahwa bulan itu kan pensiun, umurnya udah sekian, harusnya disiapkan gitu Kang Jen, biar tidak ada misalnya PLT ataupun satu orang menjabat PLT-nya sampai berapa gitu kan. Iya. Baik, kalau betul itu yang dimaksud mungkin perencanaan awal. Itu ya perencanaan. Nah, betul pada waktu kita sudah merencanakan bahwa ini kita sudah lama sekali. Dewan Pendidikan itu habisnya harusnya 2020. Harus dulu itu harusnya segera ada pergantian. Tetapi karena mungkin masalah internal kami tidak bisa masuk pada domain sana, tertunda lah.
1 tahun. Maka sebetulnya kami sudah mempersiapkan dari dulu berkaitan dengan kepala sekolah. Dan jangan lupa kepala sekolah sekarang khususnya saya informasikan sama masyarakat, kami itu terbuka. Karena apa? Walaupun data sudah masuk misalkan, lalu dibahas oleh Baperjakat, itu tidak lantas kemudian besok hari kita dilantik. Tetapi nanti akan direview sesuai dengan aturan yang terbaru nih oleh inspektorat. Apakah betul ini tidak ada masalah atau apapun. Nah, ketika yang kami ajukan ternyata setelah direview oleh inspektorat calon ini bermasalah, maka akan digantikan. Oh ya, ada catatan lah. Ada catatan, betul. Jadi betul-betul kita terbuka dan alhamdulillah kolaborasi. Sekarang Kabupaten Cirebon betul-betul menerapkan demokratis, akuntabel dan transparan. Jadi ketika ada isu-isu yang berkembang, justru kami hanya ketawa saja. Ini dasarnya dari mana? Seperti itu. Jadi kami terbuka apapun, tidak ada menutup-nutupi apalagi dengan embel-embel itu. Karena sekali lagi, hak kepala sekolah adalah hak seorang calon. Bagaimanapun kami tidak bisa mendorong untuk dalam arti kata jadi atau tidaknya. Karena itu udah haknya. Jadi kami nggak bisa intervensi tadi dengan catatan apapun, tidak. Itu hanya isu dan kami pastikan tidak ada di Dinas Pendidikan, baik SD, SMP, tidak ada. Gitu ya. Pak Opa juga ini kan harusnya tadi ini menyambung dari Kang Zen ya, membaca bahwa ini kan regenerasi juga ini suatu keharusan gitu kan. Karena kan pasti diketahui ini Kang Zen, tahun ini ada berapa yang pensiun gitu kan, kepala sekolah juga nih harusnya menyiapkan dan seterusnya, jadi tidak seperti saat ini ya, kejadiannya satu kepala sekolah itu nyabang berapa gitu ya, kan harusnya mengantisipasi gitu Pak Opa. Nah waktu itu kenapa gitu tidak diantisipasi Pak Opa? Kami sudah antisipasi sejak dulu, mengantisipasi sedini mungkin, menganalisis jabatan kepala sekolah, terutama yang ada di setiap sekolah kekosongan. Dan kami sudah mendata hal tersebut, sering kami komunikasikan dengan BKSDM dan yang lainnya. Namun tadi kendala tadi, karena dalam perangkat tentang tim Baperjakat internal itu harus ada Dewan Pendidikan. Nah, kebetulan Dewan Pendidikan ya tadi karena baru diterbitkan sekarang di SK Bupati, baru kami akan laksanakan. Sehingga hal ini tentunya tentang pemetaan kepala sekolah kami sudah siapkan. Tahun sekarang proyeksinya sudah diproyeksikan dari tahun 2020 sampai 2021 kami siapkan gitu. Sudah ada datanya. Berarti sebetulnya sudah ada ya, sudah ada, iya, sudah siap. Dan calon kepala sekolah sudah siap, kami sudah siap. Tinggal bagaimana mengeksekusinya itu. Ketika mereka ini sudah direview oleh pihak inspektor. Baik. Tahan dulu, tahan dulu ya Pak Opa dan Kang Zen. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen terakhir saya masih membuka Anda untuk Anda bisa bergabung. Silakan di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda lewat SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Dan segmen terakhir Kang Z ini berkaitan dengan kedisiplinan, ya kan? Apalagi ini dari Dinas Pendidikan. Nah, jangan sampai nanti pas suasana pandemi, karena ini sudah mulai berita-berita di koran Radar Cirebon, koran rakyat Cirebon kan sudah mulai landai nih. Betul. Iya kan, tidak seperti bulan-bulan kemarin ya. Nah, ini tentang kedisiplinan kan jangan sampai ini membuat terlena dari ASN gitu kan. Dengan santainya masuk kerja juga tidak seperti sebelum pandemi gitu. Tentang kedisiplinan, Kang Zen. Baik. Ya, tentang kedisiplinan tadi syaratnya hanya satu. Apa itu, Kang Zen? Yaitu pengawasan. Maka kemudian Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan khususnya para pengawas untuk selalu terus-terus memonitoring sidak dan sebagainya. Nah, kedisiplinan ini kan tertuang atas pergantian PP 53 kepada PP 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN. Maka kemudian kita mencoba, walaupun sebetulnya sudah tidak zaman lagi, harusnya kan kita tegaskan langsung. Tetapi oke lah, karena pasca pandemi ini, khawatir tadi terlena itu, kita sosialisasi bahwa jangan pernah pandang sebelah mata berkaitan PP yang terbaru ini. Kita akan menegakkan kedisiplinan secara objektif. Jadi jangan ada lagi masyarakat yang protes, maaf
pasca PJJ saja, itu kan banyak di media-media bahwa enak guru tuh ya makan gaji buta bla bla dan sebagainya. Nah, disitulah jangan sampai kemudian ketika sekarang PTM, ya tadi gurunya malah asik merumpi, misalkan, ini bukan hanya disiplin hanya berangkat saja, tetapi kondisional di sekolahnya pun kita harus pertegas. Kalau memang sudah saatnya masuk, itu masuk. Karena sekarang guru tidak bisa lagi membiarkan anak di kelas sendiri. Khawatir tadi, masker dibuka, ngobrol, lain sebagainya. Jadi kedisiplinan itu sekarang secara total, gitu ya. Nah, maka kemudian kita akan selalu ada pembinaan. Khususnya di kami. Ini dengan cara apa gitu Kang Jen pembinaannya? Pembinaannya, baik. Kami sosialisasi berkaitan dengan bagaimana caranya menerapkan satu aturan. Karena begini, peraturan dibuat itu sejatinya atau secara fungsinya adalah untuk mendistribusikan keadilan. Maka kemudian kalau kita tidak mendisiplinkan ketika ada yang salah, maka misalkan pembiaran, maka yang lain pun akan merasa tidak adil. Loh, saya yang rajin kok tidak lain sebagainya. Maka disitulah ketidakadilan. Maka kalau di SMP dan saya yakin di SD pun demikian, kami kalau ada pelaporan secara sah baik dari orang tua, dari masyarakat, khususnya di kepala sekolah, kami selalu panggil ke dinas untuk kita bina. Karena sekali lagi, jangan sampai kita digaji oleh negara melalui pemerintah, kita abaikan amanah mereka. Seperti itu. Jadi kami tidak main-main untuk disiplin. Seperti itu. Gitu ya. Tapi kan itu tadi, Pak Opa, Kang Zen, karena ini adalah butuh ekstra, ya khawatir misalnya di kelas gitu, lepas masker, kemudian juga ngobrol dengan teman gitu kan. Nah itu kan ini Kang Zen, ngawasi, controlling seperti itu oleh guru di setiap ruangan. Kan ini sulit juga gitu Kang Zen. Enggak juga, gini, di sana itu ada manajer tadi. Manajerial itu salah satunya adalah mempengaruhi. Salah satunya fungsi dari seorang manajerial. Artinya bukan hanya sekedar untuk memerintah. Kalau memerintah, dasarnya begini, secara psikologis antara takut dengan humanistik atau ketidakenakan itu lebih dominan ketidakenakan. Contoh, kalau seorang manajernya bisa mencontohkan dengan baik, lalu secara penerapannya humanis, maka guru itu rasa tidak enak. Tetapi kalau ada takut, ada titik waktu atau menjadi bom waktu untuk melawan, kadang-kadang begitu. Jadi kita itu penerapan aturan itu bukan ketegasan secara total, bukan. Tetapi bagaimana memberikan contoh dari kepala sekolah terhadap para gurunya agar terus mengawas. Kan ada salah satu fungsi kepala sekolah adalah tadi untuk menilai guru-gurunya. Seperti itu. Jadi selalu mengontrol gitu. Baik. Nah, kalau Pak Opah di SD sendiri bagaimana gitu? Tentunya kami, disiplin ini. Ya, kami tentunya tetap mengacu kepada regulasi ya. Seperti tadi karena masih ada PP tentang kedisiplinan PNS yang 253/74, tapi tetap kami memantau dalam arti memantau keadaan kehadiran siswa. Tentunya di sekolah di khususnya di bidang SD ada semacam korwil, dan di situ di korwil ada pengawas SD. Di mereka ini akan di korwil ya. Pengawasan langsung mereka yang tujuan menilai secara meditatif, menilai secara edukatif juga kedisiplinan mereka. Jadi mereka terpantau oleh pengawas SD yang di binaan masing-masing. Di samping kita setiap bulan juga progres laporan dari pengawas SD itu dikirim ke kami. Jadi kami mengevaluasi tingkat kehadiran guru itu ada di laporan kami. Mana guru yang nggak berangkat hari ini, besok dan sebagainya udah tercover oleh kami, dilaporkan gitu Pak. Di samping itu ya tentunya kami dengan kepala sekolah tadi yang kata Mas Yen, karena kepala sekolah sebagai manajer, sebagai supervisor, nah itulah controlling kepada kepala sekolah agar guru-guru bisa sesuai dengan disiplin gitu. Disiplinan mereka harus tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Ini sudah disampaikan ke kepala sekolah di tingkat SD gitu. Ya, sudah. Ya, dengan adanya pasca PTM ini kita mengingatkan kembali, jangan sampai mereka terlarut hanya masa-masa pandemi. Iya kan, larut, nyantai gitu kan. Iya kan. Nah, ini kita ingatkan kembali. Ingat kembali kepada mereka, kembali kepada jati diri sebagai guru, sebagai ASN, supaya dia disiplin gitu. Gitu Pak. Gitu ya. Baik. Kang Zen, selama ini ya, berarti ini kan sudah diterapkan nih. Diterapkan saat PTM terbatas kan. Nah, ini selama ini perjalanannya gimana gitu Kang Zen? Selama ini alhamdulillah tentang tadi disiplin itu. Iya.
Alhamdulillah baik. Atau masih ada yang ke bawah-bawah masih dalam seperti masih dalam suasana pandemi gitu? Oke, Kang Zen? tentu ada saja. Justru itu adalah domain kami. Dinas Pendidikan sekarang tidak diam. Dinas Pendidikan langsung masuk atau langsung turun ke satuan-satuan. Tujuannya untuk tadi mengawasi. Karena kalau sebuah aturan itu kan harusnya ada pembiasaan. Pembiasaan awalnya dipaksakan. Kalau kita diketatkan, lalu akhirnya terbiasa. Kalau dalam pendidikan akan ada satu filosofi bahwa bisa ala biasa. Ya. Nah itu kita tekankan, kita controlling betul-betul, kita ketatkan. Kalau sudah terbiasa, maka insya Allah akan berjalan dengan baik. Contoh kecil. Kenapa saya bilang pembiasaan? Di lalu lintas aja kadang-kadang kalau malam hari tidak ada yang ngontrol segala macam, kadang-kadang bablas aja kan? Bablas saja lampu Betul merah kan? ya? Iya. Terobos aja. Karena apa? Pembiasaannya belum termasuk di dalam dirinya, karakternya gitu kan. Misalkan para tadi pelanggar itu hanya takut ketika ada yang mengawasi, yaitu polisi misalkan begitu. Begitupun di pendidikan. Nah, pendidikan itu adalah domain utama untuk mendidik karakter pembiasaan yang baik. Jadi sekali lagi untuk semuanya, tentu untuk guru, para siswa juga, kami tidak akan pernah membenarkan suatu kebiasaan, tapi kami akan membiasakan suatu yang benar. Benar, gitu ya. Oke. Pak ini hal ini sudah disosialisasikan juga ke guru-guru, maksudnya di tingkatan SD di Kabupaten Cirebon tentang disiplin ini. Iya. Atau memang dari informasi-informasi yang masuk ini tetap saja karena ini hampir 2 tahun gitu. Jadi ini juga kan pengaruh juga itu ke guru-guru gitu, Pak. Tentunya hal ini tentunya itu sebagai komitmen kita bersama bahwa disiplin itu bagian tanggung jawab dari ASN. Namun demikian kami selalu mengingatkan hal ini terus dengan adanya kami lakukan sidak dan sebagainya. Dan tentunya mereka juga tahu memahami tentang aturan regulasi tentang kedisiplinan. Jadi sehingga kami bagaimana memantau mereka agar mengingatkan kembali bahwa dia hak dan kewajiban mereka sebagai PNS harus gitu salah satunya melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Begitu Mas. Baik. Dan sayang sekali nih Pak Opa dan juga Kang Zen sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Pak Opa, Kang Zen lain waktu dan kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Kang Zen dulu closing statement singkat saja Kang Zen. Baik, untuk kita semua kami khususnya di bidang SMP mengucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila. Marilah kita betul-betul junjung nilai-nilai Pancasila itu untuk mengedukasi para peserta didik, para masyarakat, karena tugas edukasi adalah kita, pembangunan karakter yang paling penting. Lalu kemudian mari kita selalu berkomunikasi aktif agar permasalahan-permasalahan yang ada pada satuan pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Oke, silakan Pak. Closing statement. Ya, sehubungan dengan Hari Kesaktian Pancasila, kami juga mengingatkan kembali kepada siswa kita tentang kedisiplinan, tentang masalah karakter siswa tersebut agar nilai-nilai Pancasila itu tetap dilaksanakan. Dan juga kepada guru-guru kita ya, dalam hal ini tentunya pembiasaan tentang pembelajaran itu harus diterapkan, kedisiplinan harus diterapkan walaupun ini pandemi ini sudah landai ya. Kami tetap walaupun PTM terbatas ini agar tetap jaga protokol kesehatan, itu saja. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih nih Pak Opa. Kemudian juga Kang Zen sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.